pernah ngerasain nyeri pas buang air kecil, rasanya kayak bakar. Nah, bisa jadi itu gejala infeksi saluran kemih, ISK. Dan biasanya dokter langsung kasih antibiotik. Tapi apa ya antibiotik selalu jadi solusi? Yuk, kita ngobrol santai soal ini. Infeksi saluran kemih atau ISK itu infeksi yang bisa terjadi di bagian manapun dari sistem kemih, dari ginjal, ureter, kandung kemih, sampai uretra. Yang paling sering kandung kemih dan uretra. Sering kebelet pipis tapi cuman keluar sedikit, nyeri pas pipis, kadang ada rasa panas, urin bisa keruh bahkan bau. Dan meski bisa dialami siapa aja, perempuan lebih sering kena karena uretra mereka lebih pendek. Jadi bakteri lebih gampang masuk. Nah ini dia pertanyaannya, kalau kena ISK apa selalu harus minum antibiotik? Jawabannya nggak selalu. Untuk ISK ringan, kadang tubuh bisa sembuh sendiri, apalagi kalau kita jaga cairan tubuh dan gaya hidup sehat. Tapi untuk ISK sedang sampai berat, apalagi kalau menyebar ke ginjal. Nah itu baru perlu antibiotik. Tapi tetap ya, harus lewat pemeriksaan dokter, bukan asal minum antibiotik sendiri. Soalnya kalau kita salah minum, bukan sembuh malah bikin bakteri jadi kebal. Namanya resistensi antibiotik. Oh iya, buat kamu yang sedang cari obat infeksi saluran kemih, bisa terapi dengan obat herbal yang aman tanpa resiko resistensi antibiotik. Untuk informasi selengkapnya bisa menghubungi kami. Resistensi antibiotik itu kayak bakteri yang naik level. Mereka belajar dari setiap antibiotik yang kita minum sembarangan. Akhirnya pas kita benar-benar butuh obat, antibiotik itu udah nggak mempan lagi. Dan yang bahaya, infeksi kecil bisa jadi mematikan. Menurut WHO, resistensi antibiotik termasuk ancaman kesehatan global. Dan salah satu penyebab utamanya ya, penggunaan antibiotik yang nggak bijak. Terus, kalau ISK ringan apa bisa ditangani tanpa antibiotik? Bisa banget, asal gejalanya ringan. Kayak cuma nyeri saat pipis, nggak ada demam tinggi dan belum nyebar ke ginjal. Tips alami yang bisa bantu. Banyakin minum air putih, hindari minuman manis atau alkohol, jaga kebersihan area intim, konsumsi makanan tinggi probiotik, kayak yogurt, minum jus cranberry tanpa gula juga bisa bantu mencegah bakteri nempel di dinding saluran kemih. Tapi ya, tetap harus dipantau. Kalau dalam 2-3 hari nggak membaik, langsung ke dokter. Sekarang tanda-tanda kamu harus segera ke dokter. Kalau gejalanya makin parah, demam tinggi mual, muntah nyeri di pinggang, atau urin berdarah, itu udah tanda infeksi mungkin menyebar ke ginjal. Jangan tunggu parah, langsung periksa. Kalau bisa dicegah, kenapa enggak? Ini beberapa cara biar kamu nggak gampang kena ISK. Minum cukup air tiap hari. Jangan tahan pipis. Pipis setelah berhubungan. Ganti pakaian dalam secara rutin. Hindari sabun pembersih kewanitaan yang terlalu kuat. Kesimpulannya, antibiotik bukan musuh, tapi juga bukan obat dewa. Dia akan sangat berguna kalau digunakan di waktu yang tepat. Jadi jangan asal minum antibiotik ya. Dengarkan tubuh kamu, dan kalau ragu, tanya tenaga medis. Kesehatan itu investasi. Kadang solusinya bukan selalu obat, tapi pola hidup yang baik. Yuk, jadi generasi yang bijak dalam konsumsi antibiotik. Biar kita dan generasi selanjutnya tetap punya senjata untuk lawan infeksi. Terima kasih udah nonton. Kalau video ini bermanfaat, boleh banget like dan share ya. Sampai ketemu di konten selanjutnya.